Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa. Harapan dan doa saya, saudara tetap dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan tetap memiliki iman yang kuat, tetapi juga benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kekristenan adalah satu kehidupan yang dinamis. Artinya bahwa sementara kita menjalani kehidupan keberagamaan secara Kristiani, maka kita akan mengalami dinamika-dinamika, baik secara praktikal maupun juga secara doktrinal. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah nyata di dalam sejarah, bukan saja dari zaman gereja atau zaman perjanjian baru, tetapi sejak zaman perjanjian lama, zaman nabi-nabi, dinamika kehidupan keberagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan itu dinamis. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas satu pokok persoalan yang kembali mencuat, mengalami satu dinamika-dinamika yang bukan baru sebenarnya, cuma diangkat kembali oleh orang-orang yang mencoba untuk menuangkan pemikiran-pemikiran doktrinal mereka, tetapi apa yang kemudian mereka hasilkan itu menimbulkan tanya kepada banyak orang-orang Kristen yang lain, dan kemudian mendapatkan reaksi-reaksi atau tanggapan-tanggapan juga dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Nah, adapun hal yang dimaksudkan itu adalah masalah Tritunggal. Ya. Jadi belakangan ini kekristenan kembali menghadapi satu dinamika pemahaman tentang Allah, khususnya berkaitan dengan keberadaannya, apakah sebagai Tritunggal, sebagai Duitunggal, atau sebagai oneness atau Jesus only. Nah, tentu apa yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara ini bukan sesuatu yang baru, tetapi saya mencoba dan saya melakukan ini oleh karena ada pola yang berbeda dengan pemaparan-pemaparan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya sebelumnya. Dan saya meyakini bahwa pemaparan ini juga ada fakta-fakta, data-data yang sangat akurat, tetapi kemudian terabaikan, baik oleh yang memberikan pernyataan Tritunggal atau oneness, ataupun juga yang memberi tanggapan dengan keyakinan bahwa Allah itu Tritunggal. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada masalah Tritunggal, Duitunggal, atau oneness, coba kita melihat dulu sistematika dari apa yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ada hipotesa yang harus menjadi satu pintu masuk untuk kita membahas
masalah ini. Yang pertama adalah Allah itu tunggal. Allah itu duit tunggal. Dan Allah itu esa. Hipotesa yang kedua adalah Allah itu berjenjang. Artinya Bapa lebih tinggi daripada anak, anak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Jadi ada jenjang-jenjang. Dan ada juga hipotesa kedua dari bagian ini adalah Allah itu setara. Nah, jadi dari dua kelompok hipotesa dengan masing-masing sistem pikir dan problematikanya ini, kita akan membahas ayat-ayat dari Alkitab, mana nanti dari hipotesa-hipotesa ini yang kemudian dapat kita jadikan sebagai tesis, landasan iman, landasan keyakinan. Tentu kita akan mengambil kesimpulan yang menjadi tesis itu kalau kita sudah meneliti data-data fakta yang terdapat di dalam Alkitab yang membahas tentang topik dimaksud. Nah, yang pertama dulu adalah hakikat Allah. Allah itu roh. Artinya dia bukan benda, tidak berwujud, tidak kelihatan tetapi nyata. Nah, Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Allah ada dengan sendirinya. Artinya dia bukan ciptaan atau disebabkan oleh sesuatu yang lain di luar dirinya. Tetapi dia adalah pribadi yang ada oleh dirinya sendiri. Dan kemudian dia yang menyebabkan segala sesuatu yang ada sekarang ini itu menjadi ada. Thomas Aquino berkata bahwa ia adalah penyebab pertama. Dia sendiri tidak ada penyebabnya. Jadi alam semesta yang kita diami, yang kita rasakan dan kita nikmati ini adalah sesuatu yang ada karena disebabkan oleh Allah itu. Kemudian hakikat Allah yang berikut adalah dia memiliki kebebasan yang tak terbatas, yang tak terhingga. Artinya bahwa dia sama sekali tidak tergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Dia bekerja, dia beraktivitas, dia melakukan sesuatu bukan karena faktor dorongan secara eksternal, tetapi apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu sepenuhnya adalah dari kebebasan dan kemandirian Allah itu sendiri. Allah tidak terbatas dalam ukuran tempat, ia tidak dapat dibatasi atau disekat oleh tempat, sebaliknya segala tempat bersifat terbatas atau bergantung kepadanya. Ini ayat-ayat yang mendukung itu, bahwa dia Allah yang sangat mulia, Allah yang maha agung, maha besar, sehingga dia tidak terbatas dalam satu tempat ruang, bahkan waktu. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang Allah itu adalah dia sebagai pribadi. Sebagai pribadi artinya dia memiliki pikiran.
daya berkreasi, daya kreativitas. Dia memiliki perasaan, merasa senang, merasa suka, marah, dan itu diekspresikan di dalam Alkitab. Ketika dia suka, dia memberkati, tetapi ketika ada dosa dan kejahatan, dia murka, dia marah, menghukum. Dan yang ketiga sebagai pribadi adalah Allah itu memiliki kehendak. Jadi ada rancangan-rancangan, ada sesuatu yang hendak dia capai melalui ciptaannya, khususnya melalui manusia. Nah, inilah yang disebut sebagai pribadi. Artinya di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Manusia disebut sebagai pribadi oleh karena di dalam diri manusia itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ciptaan yang lain, makhluk-makhluk hidup, itu tidak disebut pribadi karena tidak memiliki semuanya. Walaupun dia punya otak, binatang, hewan, tetapi dia tidak memiliki daya pikir seperti yang dimiliki oleh manusia. Hewan bisa punya perasaan, bisa marah, bisa senang, tetapi dia tidak punya rencana-rencana bagaimana merancang masa depan yang lebih baik. Dan karena itu perjalanan hidup dari makhluk-makhluk itu mengalir bagaikan air tanpa ada satu perencanaan. Nah, jadi itu perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah itu adalah pribadi karena dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kita akan mencoba melihat beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki pribadi. Ya, kita sudah slide sebelumnya tadi bahwa Allah itu memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Nah, kita akan mencoba membahas ini Bapa, ya, memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Yesus atau anak memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Demikian juga Roh Kudus memiliki pikiran, ya, karena sanggup untuk mengajar. Dia memiliki perasaan karena dia bisa berduka, dan dia memiliki kehendak oleh karena dia menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari dan 40 malam. Ya. Sifat-sifat Allah. Allah itu maha hadir. Ayat-ayatnya ada. Allah itu maha tahu. Ayat-ayatnya ada. Allah maha kuasa. Ya, banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Allah tidak berubah. Ya. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Allah itu maha kudus. Artinya tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang bersifat jahat di dalam dirinya, karena dia semata-mata kudus adanya. Nah, Allah itu kekal. Kekal. Dia yang awal dan dia yang akhir. Nah, kita akan mencoba memeriksa ayat sifat-sifat Allah ini dari berbagai ayat di dalam Alkitab.
apakah sifat-sifat ini dimiliki oleh masing-masing pribadi yang kita sudah sebutkan tadi di atas itu, baik Bapa maupun Anak dan Roh Kudus. Tetapi karena tidak ada masalah tentang keberadaan Bapa sebagai Allah, maka tidak akan saya bahas atau tidak akan saya uraikan lagi data-data Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa itu memiliki sifat-sifat seperti ini. Tetapi karena yang memiliki problematika atau yang dipermasalahkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan tentang ketuhanan Yesus, ketuhanan Roh Kudus, maka coba kita akan mempelajari bersama-sama dari Alkitab apakah sifat-sifat yang mutlak ada atau sepenuhnya ada pada Bapa itu juga ada pada Yesus dan pada Roh Kudus. Nah, yang pertama tadi adalah Allah itu Maha Hadir. Kita akan periksa ayat ini, sifat ini, apakah ada pada Yesus. Nah, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kata "kamu" ini berbicara tentang murid-muridnya. Baik yang 12 orang, tetapi juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu yang menyaksikan dia hendak naik ke surga. Jadi ini bukan satu orang tetapi jamak. Nah, karena dia jamak maka orang-orang ini bisa, dan memang telah terbukti bahwa mereka itu bisa berada di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Tetapi Yesus memberi jaminan bahwa dia akan menyertai mereka masing-masing di tempat mereka masing-masing, dan penyertaan Yesus itu sampai selama-lamanya. Jadi satu ayat ini cukup untuk menjadi landasan percaya bahwa Yesus itu Maha Hadir. Nah, Roh Kudus di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, pemazmur berkata demikian, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Ya, pribadi Allah, Bapa, itu Maha Hadir, tetapi di ayat yang ke-7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu?" Roh-Mu di sini bukan pribadi Allah itu, tetapi adalah pribadi yang terpisah dari Bapa itu, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, jadi memenuhi kriteria bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat Maha Hadir. Kemudian yang kedua, Allah itu Maha Tahu. Kita juga akan periksa sifat ini, apakah ada pada Yesus atau tidak. Di dalam Matius pasal 9, ayat yang ke-4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?
Dalam Lukas pasal 9 ayat 47, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus itu tidak perlu mendengar perkataan, tidak perlu mendengar penjelasan. Tanpa perkataan, tanpa penjelasan, dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dia tahu apa yang ada di dalam pikiran manusia. Nah, jadi dua ayat ini sangat cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu Maha tahu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Siapa manusia? Apa dari ciptaan ini yang mampu untuk mengetahui segala sesuatu dan bahkan hal-hal yang ada di dalam diri Tuhan? Tidak ada. Tetapi jelas di sini dikatakan bahwa Roh itu mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ciptaan Tuhan ini, bahkan yang ada di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam diri Allah itu. Nah, jadi saya tidak ragu mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang Maha tahu. Lalu Allah itu Maha kuasa. Baginya tidak ada hal yang mustahil. Segala sesuatu dapat dilakukan. Nah, apakah sifat kemahakuasaan Allah ini ada pada Yesus? Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi Yesus membangkitkan orang mati. Ini bukan orang yang mati suri. Bukan orang yang pingsan di dalam waktu yang agak lama. Tetapi jelas dikatakan ini orang sudah mati dan sudah berbau busuk. Tetapi Yesus dengan kemahakuasaannya bukan saja untuk mampu memulihkan tubuh atau jasad Lazarus yang sudah membusuk itu menjadi utuh, menjadi segar kembali, tetapi Yesus sanggup untuk mengembalikan kehidupan ke dalam jasad Lazarus itu. Artinya bahwa Yesus itu memiliki daya cipta yang sanggup untuk menghidupkan. Di dalamnya ada kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11, kita membaca di situ juga bahwa Roh itu memiliki kuasa yang sama. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus di sini jelas memiliki kemampuan, kuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana yang Dia sudah nyatakan di dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka demikian juga Dia akan melakukannya kepada orang-orang yang
percaya kepada Allah yang hidupnya dipenuhi dan didiami oleh Roh Kudus. Karena itu maka sifat kemahakuasaan itu ada pada Roh Kudus. Nah, sifat Allah yang berikut adalah kekal. Sesuatu yang kekal adalah sesuatu yang tidak masuk di dalam kurun waktu. Sesuatu yang tidak pernah mengalami perubahan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna atau sempurna menjadi kurang sempurna. Itu pemahaman atau konsep di dalam kata kekal itu. Nah, tetapi di sini yang mau ditekankan adalah keberadaan dari masing-masing pribadi Yesus ataupun Roh Kudus itu dari segi periode waktu atau dari perspektif waktu. Nah, di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Damai sejahtera di dalam kerajaannya tidak akan berkesudahan, tidak akan ada akhirnya. Dan dikatakan kerajaannya itu akan bertahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu ada dua sudut pandang waktu di situ. Yang pertama adalah kekal yang mencakup dari awal sampai akhir. Ya, ini kita pakai itu bahasa dalam kapasitas kita sebagai manusia, ada awal, ada akhirnya. Tetapi Bapa yang kekal itu ya masa lalunya tidak ada awal, masa yang akan datang tidak ada awalnya, akhirnya. Nah, lalu yang kedua dari sekarang, dari ketika Yesaya menulis itu, atau dari ketika Yesus lahir itu, sampai selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Nah, jadi itu aspek waktu di situ. Nah, di dalam Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, perhatikan, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, jadi siapa yang akan lahir di Bethlehem yang kita rayakan sebagai hari Natal itu, kelahiran Yesus itu adalah sebenarnya pribadi yang sudah ada sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Nah, sejak purbakala, sejak zaman dahulu kala ini adalah kemampuan manusia untuk mendeteksi paling jauh ke masa lalu dari waktu. Tetapi di dalamnya itu termaktub satu makna bahwa keberadaan Yesus itu tidak ada titik waktu awalnya di masa lalu. Nah, jadi sangat-sangat kuat bahwa Yesus itu memiliki sifat kekal. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 5. Ya, itu ada banyak lagi ayat dalam Alkitab seperti itu. Nah, Yohanes
pasal 14 ayat 16. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus? Tentang Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Roh itu ada di dalam diri Allah, bersama-sama dengan Allah. Berarti sejak Allah ada, sejak itu juga Roh Allah ada. Lalu kemudian atas kebutuhan jemaat dan sesuai dengan rencana Allah, maka ada saat di mana Roh itu keluar dari Allah, keluar dari Bapa, turun ke atas muka bumi ini, kemudian menyertai gerejanya, menyertai umat-umat pilihannya, sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Roh Kudus itu juga melekat kepada dirinya sifat ilahi, yaitu kekal. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak dicakupi oleh waktu, tetapi dia ada di luar waktu. Nah, Allah itu Maha Kudus, suci, murni, tanpa noda. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, apa yang Alkitab katakan tentang Yesus mengenai kekudusan ini? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kudus, anak Allah. Jadi inkarnasi Yesus Kristus, Allah menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan secara utuh, sepenuhnya, sehingga di dalam Yesus berpadu dua hakikat, yaitu hakikat ilahi dan hakikat insani, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dan walaupun dia mengenakan sifat kemanusiaan itu bagi dirinya, Yesus tetap kudus. Kenapa? Karena dinaungi dan dilindungi oleh Roh Kudus. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan 22 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu ikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berdosa. Dia manusia seutuhnya, karena itu dia menderita, mengalami sengsara, mengalami aniaya. Tetapi yang membedakan dengan manusia ciptaan adalah dia tidak berdosa. Artinya Yesus itu pribadi yang kudus, yang maha kudus. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur tentang Roh Kudus, sebenarnya dari kata namanya itu saja sudah cukup untuk kita jadikan sebagai dasar bahwa Roh itu juga adalah pribadi yang kudus. Tetapi ada ayat di dalam Alkitab juga yang jelas mengatakan bahwa Roh itu kudus. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu
yang kudus daripadaku. Jadi di sini pemazmur menyadari ya bahwa sebagai orang berdosa dia berpotensi ditinggalkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Tetapi kemudian dia berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku dan jangan engkau ambil rohmu. Nah, siapa rohmu di sini adalah Roh yang kudus. Nah, berarti roh itu juga adalah pribadi yang memiliki sifat yang maha kudus. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, di sini penulis kitab Ibrani memberikan satu pernyataan yang tegas. Ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama kemarin, menunjukkan tentang waktu yang lampau, sekarang, present time, dan sampai selama-lamanya, future time. Jadi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana Allah tidak ada perubahan dan tidak ada bayangan karena perubahan, kata Yakobus tentang Allah. Demikian juga Yesus tidak pernah mengalami perubahan karena dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Ya, di sini tidak dinyatakan secara eksplisit tentang ketidakberubahan daripada Roh Kudus, tetapi saya berani menafsirkan ini sebagai satu tanda bahwa dia tidak berubah karena dia adalah penjamin keselamatan orang-orang percaya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kepemilikan Allah atas orang-orang berdosa itu bukan sesuatu yang ada akhirnya. Memang ada awalnya, yaitu ketika mereka percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil dan pada saat itu disahkan atau diteguhkan dengan meterai Roh Kudus. Tetapi kemudian Roh Kudus itu tinggal di dalam orang itu dan menjamin bahwa orang yang sudah diselamatkan dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu status kepemilikan Allah atas dirinya bertahan selama-lamanya karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, pada Allah itu akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Nah, jadi dari ayat ini saya simpulkan bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang tidak berubah. Sekali dia nyatakan orang itu selamat, sekali dia nyatakan orang itu sudah sah menjadi milik Allah, maka Roh Kudus itu menjadi jaminan sampai selama-lamanya orang itu menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari aspek sifat-sifat Allah ini kita bisa melihat bahwa sifat-sifat Allah yang mutlak ada pada Bapa itu ternyata sempurna ada pada Yesus,
sempurna juga ada pada Roh Kudus. Nah, karena itu maka dari segi sifat-sifatnya saya sudah harus menyimpulkan bahwa sebagaimana Bapa itu Allah dan Tuhan, demikian juga Yesus adalah Allah dan Tuhan, dan Roh Kudus juga adalah Allah dan Tuhan. Nah, karena situasi, maka untuk pembahasan ini saya akan stop dulu sampai di sini, dan nanti saya akan lanjutkan lagi dengan penjelasan selanjutnya sebelum kita sampai kepada kesimpulan akhir untuk menjawab hipotesa-hipotesa yang sudah disebutkan di awal tadi. Tuhan Yesus memberkati.